Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang simulasi jaringan nirkabel. Perkenalkan, nama saya Tresna Gunawan dan rekan-rekan saya ada Siti Rahma Alia dan Tegar Aditya. Slide pertama akan dibacakan oleh saya. Mengapa kita melakukan simulasi jaringan nirkabel? Tujuan utama. Satu, memahami perilaku jaringan nirkabel dalam kondisi nyata seperti pergerakan perangkat, keterbatasan sinyal, dan penurunan kualitas sinyal. Dua, menganalisis performa jaringan berdasarkan parameter seperti latensi, keterlambatan, throughput, kecepatan transfer data, dan paket loss, kehilangan paket data. Ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan protokol jaringan pada kondisi tertentu, seperti dalam lingkungan padat atau jaringan yang mencakup area luas. Keempat, mengembangkan solusi untuk meningkatkan performa jaringan dalam skenario spesifik, misalnya mengoptimalkan Wi-Fi untuk gedung kantor. Slide selanjutnya akan dibaca oleh saya. Konsep dasar jaringan nirkabel. Definisi jaringan nirkabel, komunikasi data tanpa menggunakan kabel atau koneksi fisik. Komunikasi terjadi melalui gelombang elektromagnetik. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Wi-Fi banyak digunakan untuk area lokal atau jaringan internal. Bluetooth digunakan untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat. Zigbee digunakan load Internet of Things misalnya untuk sistem otomatisasi rumah. Seluler 4G, 5G digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan cangkupan yang lebih luas. Keunggulan dan kekurangan. Keunggulan, mobilitas tinggi, akses mudah, dan fleksibilitas dalam penyebaran. Kekurangan, rentan terhadap interferensi bandwidth lebih rendah dan keamanan yang lebih rumit dibanding jaringan kabel. Slide selanjutnya. Konsep dasar jaringan nirkabel. Peralatan dan software untuk simulasi. Software yang digunakan NS2 dan NS3 digunakan untuk simulasi jaringan kompleks dan analisis performa. Omnet plus plus fokus pada simulasi sistem komunikasi. Cisco Packet Tracer ideal untuk simulasi jaringan sederhana dan pemahaman dasar jaringan. Peralatan fisik jika ada. Akses point, router, perangkat klien. Alasan pemilihan software. Contoh, NS3 dipilih karena kemampuannya mendukung berbagai protokol jaringan nirkabel serta dokumentasi yang kuat dan komunitas besar yang mendukung. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Langkah-langkah simulasi. Menentukan skenario. Skenario yang diuji seperti jaringan dalam gedung, jaringan outdoor, atau jaringan pada tempat ramai misalnya di stadion. 2. Menyiapkan parameter. Parameter jaringan, jumlah perangkat, jenis perangkat, jarak antar perangkat, dan frekuensi. Parameter lingkungan, ketinggian gedung, hambatan sinyal, kondisi intervensi. Konfigurasi jaringan, menyusun topologi jaringan yang tepat, misalnya dengan berbentuk bintang, mesh, atau point-to-point. Menjalankan simulasi, memulai proses simulasi untuk mendapatkan hasil seperti throughput, latency, dan packet loss. Menganalisis hasil, mengumpulkan dan membandingkan hasil berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, misalnya dengan grafik throughput versus jumlah perangkat. Studi kasus. Deskripsi studi kasus misalnya simulasi jaringan Wi-Fi di area publik seperti taman kota. Untuk mengetahui kualitas koneksi saat ramai pengunjung, langkah yang dilakukan, tentukan parameter
area taman, jumlah pengunjung, kecepatan rata-rata koneksi. Menjalankan simulasi dengan variasi jumlah pengguna. Analisis hasil. Grafik throughput dan latency menunjukkan penurunan kualitas koneksi seiring bertambahnya pengguna. Analisis dan hasil simulasi. Grafik dan diagram. Gunakan grafik untuk menunjukkan hasil utama seperti throughput versus jumlah perangkat, latency versus jarak antar perangkat. Interpretasi hasil. Misalnya, semakin besar jarak antara perangkat, semakin tinggi latency dan semakin rendah throughput. Diskusi hasil yang mengejutkan atau relevan. Tantangan dan batasan simulasi jaringan nirkabel. Tantangan teknis. Terbatasnya kemampuan simulasi untuk mempresentasikan kondisi lingkungan secara nyata. Batasan dalam aplikasi real world. Kendala yang terjadi jika hasil simulasi diterapkan di lapangan. Misalnya, interferensi yang lebih tinggi atau faktor cuaca. Hambatan praktis. Misalnya simulasi, mungkin tidak dapat mencakup skala yang lebih luas atau perangkat yang sangat banyak. Kesimpulan, simulasi jaringan nirkabel memiliki peran penting dalam memahami mekanisme dan keunggulan berbagai jaringan nirkabel, serta dampaknya pada pengembangan teknologi jaringan. Melalui simulasi, peneliti dan insinyur dapat menguji dan mengoptimalkan berbagai aspek jaringan agar lebih efisien, aman, dan mudah diakses. Manfaat jangka panjang dari pendekatan ini termasuk peningkatan performa dan keamanan jaringan yang signifikan. Selain itu, perkembangan simulasi yang didukung teknologi baru seperti AI dan machine learning membuka peluang pengembangan jaringan yang lebih realistis, memungkinkan peningkatan performa dan kemampuan adaptasi pada kondisi dunia nyata yang lebih kompleks. Sekian Sekian dari kelompok. presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahnya.